Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Kabayan Musafir Elite. Dan apa kabar juga ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik, sehat selalu dan rezekinya pun tetap lancar ya. Berhubung lagi begadang, sambil radioan juga lagu lawas ya, merasa muda lagi ya. Dan ada kerjaan juga. Jadi di depan saya udah ada sebuah action cam yang mau saya modif ya. Jadi konten kali ini mengenai action cam. Ini action camnya punya kakak ipar saya, dan kebetulan ini bukan rusak ya, bukan rusak ataupun bermasalah. Semuanya normal, cuma ada satu masalah yang mungkin cukup mengganggu ya. Apabila dipakai ngevlog di luar ruangan yang kondisi anginnya itu lumayan kenceng, suara anginnya ikut masuk ya ke rekaman. Jadi amburadul gitu. Eh Bergemuruh kayak orang ngajak ribut ya, kalau kita ngomong juga harus teriak-teriak gitu. Nah, bagaimana caranya, bagaimana solusinya? Mungkin dengan penambahan mic eksternal atau mic clip on. Karena dengan mic clip on kita bisa merekam atau mengambil video dengan audio yang bisa terfokus sama satu sumber suara. Jadi suara-suara lain di luar itu bisa diredam ya, ataupun bisa nggak seenaknya masuk gitu ke rekaman. Nah, itu dengan mic clip on. Dan berhubung si action cam-nya ini belum ada colokan untuk mic clip on, jadi kita harus pasangnya secara manual ya. Bagaimana caranya dan bahannya apa aja, terus yang lain-lain lah. Di sini saya akan coba jelaskan, makanya jangan di skip videonya biar kalian bisa paham ya. Nah, untuk pemasang soket mic eksternal atau mic clip on sebenarnya nggak susah-susah amat ya, mudah sebenarnya bagi kalian yang tahu dengan koneksinya. Untuk membongkarnya ya tutor di YouTube juga banyak ya, kalian bisa tiru, apalagi coba. Nah, jadi untuk membongkarnya cuma yang satu saya pengen hati-hati ya, itu apabila melepas LCD-nya, karena ya ini ada kan fleksibel ya, dia harus hati-hati. Untuk membongkarnya butuh kehati-hatian ya. Jangan asal barbar begitu, hati-hati biar nggak sobek. Terus yang kedua koneksinya ya. Nah, sebelum kita tahu koneksinya bagaimana, jadi kita tentukan dulu atau kita lihat dulu jenis jack yang digunakan pada mic clip on kita ya. Karena seperti yang kita sudah ketahui, di pasaran itu yang paling umum mic clip on memakai jack TRS, dan ada juga yang memakai jack TRRS ya. Jadi ada dua jenis jack di pasaran yang digunakan untuk mic clip on. Nah, TRS sama TRRS ya. Yang paling banyak TRS sih. Apa itu TRS, apa itu TRRS? Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Ini udah ada contoh sebenarnya. Ini ada contoh, yang kiri TRS, yang kanan TRRS ya. Udah kelihatan bedanya ya. Untuk TRS dia mempunyai 3 buah pin, 1 2 3. Untuk yang TRS punya 4 pin, 1 2 3 4 ya. Untuk koneksinya di audio ini jack stereo namanya, dan ini jack headset namanya gitu ya, karena 4 pin. Jalurnya ini yang kaki paling atas itu untuk kanan, yang tengah untuk kiri, dan yang terakhir yang 3 untuk ground ya. Kalau yang TRRS, yang satu untuk kanan, kedua untuk kiri, yang ketiganya untuk ground, dan yang keempat ini untuk mic ya. Nah, kenapa untuk jack yang berjenis TRRS apabila dipakai untuk handphone, dia sudah tidak membutuhkan yang namanya splitter ya. Kecuali kita memakai jenis TRS terus mau disambung ke handphone, dia harus pakai splitter, karena si TRS ini belum ada jalur untuk mic ya. Karena apa? Karena di soket handphone itu, di soket headphone yang di handphone tuh, iya yang di handphone, dia mempunyai jalur untuk mic, yaitu di jalur yang keempat. Nah, begitu udah paham mungkin ya perbedaan TRS sama TRRS. Untuk soketnya pun yang mengikuti. Apabila kita gunakan
koneksi TRRS, berarti kita memakai pin ketiga dan pin keempat. Kalau kita pakai TRRS, kita menggunakan pin 1, 2 digabung dan pin 3 sebagai ground. Untuk sebuah gambaran yang seperti ini. Nah, ini udah ada gambar jack ya. Ini TRS jacknya dan ini TRRS. Untuk TRS kiri, kanan, dan ground. TRRS kiri, kanan, ground, dan mic. Untuk oh ya, saya kasih lihat juga ya. Ini di PCB action cam-nya jalur jack jalur mic-nya itu plus sama min doang, berarti mono ya. Mono. Punya 2 lubang. Nah, berarti 2 lubang plus sama min. Untuk TRS ini memakai kaki 1 dan 2 digabung dan dijadikan plus atau input plus ya. Yang ketiganya itu ground. Untuk TRRS kaki 1 dan 2 dibiarkan aja, ambil kaki 3 sebagai ground dan mic-nya di kaki 4. Udah ngerti ya? Nah, karena mic clip on yang saya gunakan berjenisnya TRS, berarti koneksinya pun TRS ya. Kaki 1 dan 2 digabung jadi plus dan kaki 3-nya ground, kaki 4-nya dibiarkan aja. Nah, udah paham mungkin ya mengenai jenis jack sama koneksinya. Apabila kurang paham boleh bertanya di kolom komentar. Apalagi ya mungkin. Nah, sambil saya nyari posisi yang enak untuk pasang si soketnya ini, saya skip dulu videonya ya, nanti dilanjut. Nah, ini udah terpasang, udah setengah jadi ya, udah setengah jalan, tinggal rakit sebenarnya. Terus sudah dilem di sini posisinya, sudah dilem, sudah dilapis sama selang bakar. Terus kabelnya, nah kabelnya saya memakai kabel bekas headset karena dia lentur, juga dia punya lapisan email ya, jadi kalaupun kabelnya bersentuhan dia nggak bakalan konslet. Nah, dan ini pun sudah saya lubangi. Ini posisi yang paling pas menurut saya. Terus mungkin ada yang bertanya ya, kenapa pakai soket yang seperti ini gitu, terus kenapa nggak pakai soket yang ada bautnya gini? Karena kalau pakai baut dia lebih kuat ya, mencengkram casing gitu, jadi lebih kuat. Nah, sebagai pertimbangan ya, kakak ipar saya itu pengen si casing transparannya itu bisa tetap terpasang, karena dia masih suka dipakai untuk berenang ya, dalam air gitu, ngevlog sambil berenang gitu. Kalau pakai soket yang ada bautnya di depan, si bautnya ini dia bakal nolol ya, bukan nolol sih, bakal nongol di luar casing, dan itu bakal mentok ke casing transparannya, jadi nggak bisa masuk. Nah, dengan pertimbangan itu saya memakai soket yang seperti ini, dan soketnya pun nggak beli ya, saya ngambil di modul Bluetooth yang udah rusak, jadi ya tanpa modal sebenarnya. Nah, saya peragakan, saya kasih contoh seperti inilah. Nah, jadi dia rata ya, rata. Kalau pakai baut lagi di depan, dia mentok ke casing transparannya, nggak bisa masuk. Dan tanpa baut pun ini udah kuat sebenarnya, tuh, udah kuat ya. Dilepas pun kuat ini, tuh. Nah, lah terus kalau misalkan kita berenang di air, kita nggak bisa ngerekam dong karena clip onnya nggak dipasang. Lah, kalau casingnya dipakai, terus casingnya dibolongin pakai clip on, atuh nggak bisa dipakai berenang ya, anti airnya jadi nggak fungsi begitu.
Nah, itulah konsekuensinya. Dengan memakai clip-on soket seperti ini, dia nggak bisa dipakai berenang. Jadi hanya untuk penggunaan dalam ruangan aja, begitu. Sebenarnya bisa juga ya, si mic internalnya ini bisa difungsikan juga sebenarnya. Jadi dual fungsi, fungsi clip on dan juga fungsi internal. Bisa aja dengan memasang saklar, bisa memasang saklar. Cuma ya balik lagi, menurut yang punyanya Action Cam ini nggak apa-apa. Kalau dia dalam air nggak bisa ngerekam juga nggak apa-apa. Lagian ngapain juga ya ngerekam sambil nyelam gitu. Toh kita nyelam juga nggak bakalan sambil ngomong begitu. Nah, tinggal pasang tuh, jadi rapi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara pasang soket mic eksternal ini atau mic clip-on ini. Untuk video tesnya nggak saya sisipkan mungkin ya, karena bakal terlalu panjang. Begitu videonya, durasinya bakal terlalu panjang, dan kalian juga pasti udah bosen ya, udah jenuh ya dengar saya ngoceh-ngoceh seperti ini gitu. Kalau udah bosen ya jadi nggak semangat lagi gitu. Ya udahlah, saya sudahi sampai sini dulu videonya. Saya mau ngelanjutkan untuk merakit ini dan tes ya. Untuk kalian yang mau coba memasang juga, good luck ya, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga, tombol loncengnya, supaya apabila saya upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.